Oke, selamat datang sahabat akuntansi syariah FEBI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video tutorial praktik kerja lapangan. Ini merupakan solusi bagi teman-teman yang bingung menentukan lokasi PKL, lalu syarat apa saja sih yang dibutuhkan, selanjutnya bagaimana sih kita melaksanakan ujian praktik kerja lapangan. Semua itu akan dibahas tuntas pada video kali ini. Jadi, perhatikan video ini dengan seksama. Kita mulai untuk tahap pertama, yaitu tahap perencanaan. Pada tahap ini diwajibkan kepada seluruh mahasiswa untuk membuat kelompok PKL dengan anggota 1-5 orang. Lalu datanglah ke instansi terkait untuk mencari informasi mengenai persyaratan yang dibutuhkan selama PKL. Karena di sini setiap instansi memiliki persyaratan yang bervariasi. Jadi diharapkan kepada seluruh mahasiswa untuk mencari informasi yang banyak, karena setelah kita mendapatkan informasi mengenai lokasi tempat PKL kita dapat memilih mana yang cocok dengan program studi akuntansi syariah. Tahap kedua, perizinan. Buatlah proposal singkat 5-10 halaman sesuai dengan lokasi PKL yang kita tuju. Selanjutnya proposal tersebut akan diverifikasi oleh koordinator PKL. Dan jangan lupa download surat pengantar PKL dan mintakan tanda tangan kepada bagian akademik. Setelah itu, kita hadir langsung atau datang ke lokasi PKL dengan membawa proposal, surat pengantar PKL, dan persyaratan lain yang diberikan oleh instansi. Selanjutnya, tunggu surat persetujuan PKL dari instansi terkait. Di sini kita menunggu konfirmasi diterima atau tidaknya. Jika diterima, kita upload surat persetujuan PKL di link persetujuan PKL. Tahap ketiga, pembimbingan. Setelah kita mendapatkan lokasi praktik kerja lapangan, nantinya kita akan diberikan daftar dosen pembimbing PKL atau DPL. Lalu kita akan diberikan atau dibuatkan grup bimbingan yang nantinya kita akan dipantau selama kegiatan PKL dan dibimbing dalam penyusunan laporan PKL. Untuk poin keempat, perlu kita perhatikan dan kita cermati, mahasiswa menyelesaikan laporan PKL maksimal 1 bulan setelah PKL selesai. Untuk poin yang terakhir, setelah laporan PKL selesai, dosen pembimbing PKL atau DPL dan Kaprodi atau Kepala Program Studi memberikan persetujuan atas laporan PKL yang telah memenuhi persyaratan. Tahap keempat atau tahap pelaksanaan. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan? Yang pertama, melaksanakan PKL sesuai waktu yang telah ditentukan. Contohnya dalam pembuatan proposal, kita sudah sepakat untuk memulai PKL pada tanggal 1 dan berakhir pada tanggal 30. Artinya kita harus berangkat PKL pada tanggal 1 dan tidak boleh kita datang pada tanggal 2. Lalu, mengisi lembar kerja harian mengenai pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Jadi, diwajibkan seluruh mahasiswa untuk mencatat semua aktivitas selama PKL karena hal itu akan dijadikan sebagai laporan kegiatan PKL dan hasilnya akan diuji. Setelahnya, instansi akan memberikan penilaian kinerja mahasiswa. Jadi, diharuskan setiap mahasiswa untuk aktif selama PKL agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat di instansi yang dituju. Yang terakhir, lembar kerja harian dan lembar penilaian akan dilampirkan di laporan PKL. Tahap terakhir atau tahap pengujian. Ada beberapa prosedur yang perlu diperhatikan sebelum kita melaksanakan ujian PKL. Yang pertama, melakukan pendaftaran ujian PKL. Jadi setelah penyusunan laporan kegiatan PKL selesai,
kita diharuskan untuk melakukan pendaftaran ujian PKL kepada koordinator PKL. Setelahnya koordinator PKL akan membagi dosen penguji. Nah, setelah kita mendapatkan dosen penguji, maka kita langsung konfirmasi ulang terkait tanggal dan waktu ujian. Karena dosen penguji bisa saja mengganti tanggal dan waktu ujian. Setelah itu kita ujian PKL, dan selesainya kita ujian PKL, kita akan diberikan berita acara ujian PKL dan nantinya kita kirimkan kepada koordinator PKL, baik berita acara ujian PKL, laporan PKL, dan lembar penilaian dari instansi dan dosen penguji. Hal-hal yang harus diperhatikan atau catatan penting praktik kerja lapangan. Yang pertama, carilah informasi mengenai lokasi PKL dan persyaratan yang diperlukan dari suatu instansi sebelum memulai PKL. Perlu kita ketahui bahwa tempat PKL terbagi menjadi 3. Yang pertama, sektor publik, yang kedua, manufaktur, dan yang ketiga, kantor audit atau KAP. Jadi kita tentukan mana tempat yang cocok sesuai dengan ilmu akuntansi syariah yang kita dapatkan di kampus. Yang kedua, persiapkan ilmu yang sudah Anda pelajari sebelum melaksanakan PKL. Kita review ulang ilmu yang kita dapatkan di kampus agar kita siap dalam melaksanakan PKL. Yang ketiga, patuhi seluruh peraturan yang ada di instansi tersebut, seperti kedisiplinan waktu, lalu etika untuk berkomunikasi, dan pembagian tugas. Yang keempat, pendaftaran ujian PKL maksimal tanggal 25 untuk setiap bulannya. Yang kelima, jaga nama baik alma mater Anda. Dan yang terakhir, jangan malu dan sungkan untuk bertanya apabila mengalami kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Horonisa. Saya adalah mahasiswi akuntansi syariah angkatan 2017 FEBI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menceritakan suka dan duka saya selama mengikuti praktik kerja lapangan. Saya dulu PKL di Kanwil Kementerian Agama, daerah istimewa Yogyakarta di Jalan Semaki dekat Mandala Krida. Bagi adik-adik yang ingin mengikuti praktik kerja lapangan, caranya mudah banget loh. Yang pertama, wajib banget adalah kalian isi KRS. Bisa di semester 5. Buruan nih. Dan yang kedua adalah kalian harus mengikuti bimbingan sebelum penerjunan secara langsung. 3 adalah kalian wajib bikin proposal dan surat pengantar dari universitas untuk ditujukan kepada instansi terkait. Dan yang keempat adalah kalian menunggu apa? Menunggu konfirmasi apakah kalian diterima atau tidak untuk magang di sana. Pada saat saya PKL, saya mengalami beberapa kendala. Yang pertama, waktu. Mengapa waktu? Saya baru menyadari dan saya baru mengetahui bahwa setiap awal tahun para pegawai Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta selalu melakukan restrukturisasi pegawai atau pergantian pegawai secara berpola. Hal ini menyebabkan kekosongan penugasan bagi kami praktikan. Kami bingung melakukan tugas apa pada minggu pertama. Selanjutnya, kendala yang kedua adalah ketidaklengkapan dokumen pada saat kami disuruh mengklasifikasikan dan mengarsipkan beberapa dokumen Kanwil Kementerian Agama DIY. Kendala yang ketiga adalah ada beberapa hal yang tidak diajari di kampus. Salah satunya adalah penggunaan software akuntansi Saiba. Hal-hal tadi membuat kami kebingungan. Tapi kita sebagai praktikan tidak boleh menunjukkan bahwa kita itu nggak bisa. Kewajiban kita adalah beradaptasi. Kita harus wajib bertanya, harus membangun good communication skill. Ya intinya jangan merasa nggak bisa. Pasti bisa kalau belajar.
Nah, tadi saya menceritakan dukanya, sekarang saya akan menceritakan sukanya. Yang pertama adalah terwujudnya good relationship antar pegawai dan praktikan. Yang kedua adalah kalian akan mendapatkan ilmu baru yang tidak kalian pelajari di kampus. Yang ketiga adalah kalian bisa mengaplikasikan konsep teoritis selama pembelajaran di kampus ke ranah empiris secara real. Nah, begitulah cerita saya selama mengikuti praktik kerja lapangan, ada suka dan dukanya. Saran saya kepada adik-adik, yang pertama adalah kalian harus mempersiapkan diri, baik segi teoritis maupun skill, terutama skill komputer. Dan kalian juga wajib banget bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Sekian cerita dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahmawati dari Akuntansi Syariah Angkatan 2017. Saya magang di kantor akuntan publik Inares Kemalawarta yang berada di Kota Gede. Saya senang sekali bisa magang di kantor akuntan publik Inares, karena di sana saya bisa mempraktikkan langsung ilmu pengauditan yang saya dapatkan di perkuliahan. Di sana saya belajar menyusun program audit hingga menghasilkan laporan audit. Selain itu, yang tak kalah penting, saya belajar ilmu mengenai lapangan, seperti bertemu dengan klien, bekerja sama dengan tim profesional, dan masih banyak lagi. Menjadi seorang auditor merupakan pekerjaan yang berada di bawah tekanan. Namun disayangkan, di kantor akuntan publik belum ada program untuk manajemen kelola stres bagi para karyawan. Selain itu, masih banyaknya sistem pengerjaan yang manual. Belum semua pengerjaan dikerjakan secara sistem yang terintegrasi melalui aplikasi. Hal ini dapat memunculkan human error pada setiap pengerjaan audit. Saran bagi kalian yang ingin magang, yang pertama, pastikan tempat dan jangka waktu magang harus jelas. Hal ini untuk membuat magang kalian semakin efektif. Yang kedua, jangan mendadak dalam mengurusi berkas administrasi kalian sebelum magang. Kalian bisa lakukan ini 1-3 bulan sebelum kalian magang. Yang ketiga, siapkan diri kalian untuk lebih profesional, karena dunia magang berbeda dengan dunia perkuliahan. Untuk kalian, tetap semangat ya!